nggak bisa tidur dari jam, saya nggak bisa tidur 3 hari Kak. 3 hari saya nggak bisa tidur, kayak hampir muka saya itu kayak zombie. Setelah itu pada tanggal 29-nya saya itu apa ya, tanggal 29-nya saya bermimpi Pak. Saya bermimpi Kak. Saya bermimpi itu tiba-tiba saya ada duduk di tengah-tengah orang sholat. Tengah-tengah orang sholat. Pikir saya, lah saya sudah 3 hari tidak bisa tidur. Kenapa kok tiba-tiba saya sadar di sini? Saya mempunyai kesadaran penuh dalam mimpi saya itu. Saya terus akhirnya saya itu apa? Aku nggak peduli ya, orang-orang pada sholat mau nungging mau apa kayak saya nggak peduli. Yang penting saya duduk-duduk aja. Wong saya 3 hari nggak bisa tidur, masa tiba-tiba dibangunin di sini, apa maksudnya? Lalu setelah itu Kak, setelah sholat itu sudah selesai, orang-orang kan pada keluar dari masjid itu kan. Itu saya lihat satu ibu-ibu yang ada di anak tangga masjid itu, dia sedang mengulurkan tangan kayak orang minta-minta gitu loh Kak. Kayak orang minta-minta. Nah, pikir saya, loh emang di masjid ada pengemis apa? Saya kan mikir gitu. Lalu saya miringkan tempat duduk saya untuk melihat dia sedang minta-minta kepada siapa. Akhirnya saya melihat apa yang diminta Kak. Bisa tebak nggak Pak? Nggak bisa tebak nggak Kak? Apa ibu-ibu itu minta-minta ke siapa? Ibu-ibu itu minta kepada jin. Itu minta-minta kepada jin. Jin itu sedang mengadu sebuah kuali besar, tahu nggak Pak? Kuali itu wadah air yang dari tanah liat. Nah itu sedang mengaduk-aduk itu. Lalu si jin itu mencidukkan ke tangan ibu-ibu yang minta-minta itu berupa air sama kulit ikan laut yang layu. Lalu sama ibu-ibu itu diusapkan ke mukanya. Lah, apa enggak pengen muntah saya pada waktu itu. Meskipun saya di dalam mimpi saya mempunyai kesadaran yang super full. Akhirnya itu kan setiap kalau di masjid saya dulu setiap kita ibadah ibadah Ahad pagi itu ada setelah sholat ya, itu ada khotbah, ada cemilan kecilnya gitu. Nah, cemilan itu. Nah, itu yang membagiin cemilan kecil itu si jinnya Kak. Tapi di samping cemilan-cemilan itu ada seperti sarden busuk. Lalu saya kan melihat hal itu. Tapi anehnya bapak-bapak yang lainnya itu nggak melihat. Jadi ya ketika saya ditawari, mari Mas, makan Mas, saya menolaknya karena saya melihat apa yang saya lihat dan bapak-bapak itu tidak melihat apa yang bapak-bapak lihat. Akhirnya ya udah, saya sadar diri. Akhirnya saya saat itu berhenti untuk ibadah di masjid-masjid dan berhenti total dari sholat Jumat 1 bulan. Kan di dalam Islam itu kan setiap laki-laki yang sudah meninggalkan sholat Jumat 4 minggu itu sudah dianggap murtad, sudah dikeluarkan dari Islam. Ya udah,
kebetulan sekali karena saya sudah dianggap keluar dari Islam, jadi saya tidak mengkhianati Islam. Jadi ya udah, saya tinggalkan Islam dan pilih Kristus. Begitu kan. Daripada saya mendapatkan berkat dari jin, mendingan saya pergi saja kan. Gitu kan. Itu kejadian saya kan. Tahun 2016. Tahun berapa? 2012. 16. Jadi sudah cukup lama ya, Kak Firman ya. Iya. Gitu kan kejadiannya. Maka kakak kedepannya tambah kuat, dan ketika kakak diproses sama Tuhan untuk menjadi anaknya yang menjadi alatnya, kakak bisa terus maju, terus bangkit ya kak. Jangan perhatikan orang-orang yang menghujat di chat itu kak ya. Iya. Siap kak, siap. Oke kak, saya turun dulu ya kak. Terima kasih kesaksiannya kak. Oke, siap. Haleluya ya. Tuhan Yesus memberkati kak. Amin kak. Kak Skon, selamat sore, selamat bergabung. Selamat sore. Iya Kak Skon. Ya, ini ku tengok hujatan yang di bawah ini lebih ngeri-ngeri ya. Gak usah kak, gak usah dibahas, biarin kak. Yang penting kita. Enggak, itu gampang atasinya itu. Gak apa-apa kak, gak apa-apa. Ya, putar aja ini. Informasi selanjutnya pemirsa, sebanyak 198 pondok pesantren di Indonesia diduga terafiliasi. Maaf ya kak ya, kalau naik ke sini kita nggak boleh ada berbicara sama yang nggak apa-apa, orang menghujat di bawah nggak apa-apa. Jadi naik ke sini itu nggak usah baca taping yang di bawah ya. Kalau ada yang mau ditanyakan baik-baik nggak apa-apa, tapi jangan berkomentar sama tapingan yang di bawah ya. God bless you Bu Hana. Iya, makasih kak. Amin Bu Nara. Iya kak. Selamat sore. Halo. Halo, shalom. Selamat malam. Halo, kedengaran Bu? Ya, halo, selamat sore. Jaringan ini. Ya. Halo Ibu Nara. Ya, selamat sore kak. Halo. Iya kak. Ya, puji Tuhan. Selamat bergabung dalam keluarga besar Kerajaan Allah. Iya, jadi hanya sekedar sharing berbagi, karena ibu sekarang sudah ada dalam keselamatan yang dari Kristus. Iman juga perlu bertumbuh. Langkah awal yang ibu ambil sangat luar biasa, percaya kepada Yesus Kristus. Langkah selanjutnya ibu harus tetap bertumbuh dalam firman, memberi waktu untuk sering membaca Alkitab, mulai dari kitab Yohanes, mulai dari kitab Injil, biar lebih lagi mengenal pribadi Yesus. Amin. Karena kita kenal pribadi Yesus itu hanya lewat firman dan doa. Dan satu hal lagi,
tetap ada dalam persekutuan di gereja, biar ada waktu bersama jemaat, saling mendoakan sama lain. Kalaupun keluarga Ibu Nara juga masih ada yang muslim, tetap doakan saja. Percaya seperti Rahab, dia diselamatkan karena dia melakukan firman, dan isi keluarganya Rahab juga diselamatkan. Semua hanya dalam waktunya Tuhan. Jadi tetap semangat Ibu Nara, keputusan Ibu Nara luar biasa, keputusannya luar biasa, dan tetap dalam Kristus, bertumbuh dalam kebenaran, tetap selalu giat dalam membaca firman Tuhan, biar semakin hari semakin mengenal Yesus Kristus seperti apa. Terima kasih Pak. Iya, Tuhan Yesus memberkati Ibu Nara. Oke, selamat malam. Selamat malam. Tuhan memberkati ya Bang. Saya izin turunkan ya Bang ya. Oke, siap. Ya, shalom. Shalom. Tadi ada yang DM saya, dia mau kesaksian juga, terus ada juga yang DM saya. Apa? Ya udah istirahat. Terus tadi ada juga yang DM saya, dia punya istri lagi sakit. Dulu sakitnya seperti saya, dia mau bertanya tentang bagaimana kesembuhan saya lewat Tuhan. Saya bilang nanti kakak kalau saya lihat pulang gereja, kakak masuk aja di room saya, kalau ada tolong di tapping ya biar saya bisa kasih naik. Ya, Kak Citra, selamat. Ya, ini Kak Nara ya, betul ya? Benar. Ya, Kak Nara, sorry, mau saya melihat video Kak Nara itu waktu dibaptis ya, kan itu kan viral itu. Ya, jujur aja saya itu mengingat saat-saat istri saya dulunya muslim, waktu itu dia mengambil keputusan mengikut Yesus ya. Dia punya pengalaman pribadi sama Yesus, ketemu Tuhan Yesus 3 kali. Setelah itu setelah itu memutuskan Mas terima Yesus secara pribadi dan mengambil baptisan gitu. Dia mengambil keputusan baptisan. Saya baru-baru ingat, wah ini kan kasus masalahnya kayak istri saya ini kan Nara. Iya, sama persis, mengenal Tuhan Yesus 3 kali. Jadi pergi ke gereja itu 3 kali, Abang. Ketiga kali itu langsung minta baptis. Saya belajar sama dikasih tahu pastor, Ibu Hana datang mengenal Yesus 3 kali langsung dibaptis. Benar. Iya, dan itu kebetulan istri saya kan orang pondokan juga, orang Banyuwangi gitu. Nah, setelah dia bertobat dan menerima Yesus secara pribadi dan memutuskan dibaptis, berapa bulan itu saya ini saksi hidupnya. Saya ini kan suaminya, saksi hidupnya itu satu orang itu memang firman Tuhan itu nyata. Satu orang bertobat, seisi rumah kan diselamatkan. Ada firmannya kan di situ. Ternyata benar. Pertama istri saya, kedua bapak kandungnya istri saya. Sebelum meninggal itu dia memutuskan dia tuh sakit. Memang Tuhan izinkan sakit, nggak bisa berdiri, ibaratnya tidur aja di tempat tidur. Akhirnya dia bilang sama istri saya,
siapa ya yang bisa menyembuhkan saya? Saya bilang saya bisa, istri saya coba bawa ke hamba Tuhan, pendeta kita, supaya apa, didoakan. Ternyata kita setuju. Akhirnya puji Tuhan, hamba Tuhan mendoakan dan juga pelepasan di situ. Akhirnya setelah didoakan, bapaknya itu sembuh total, 1 minggu bisa jalan. Akhirnya dia benar-benar komitmen, dia langsung terima Yesus secara pribadi, dia pelayanan di gereja sebelum dia meninggal. Nah, setelah itu lagi kakak iparnya, dia terima Yesus, kakak iparnya. Jadi beruntun, setelah kakak ipar baru ibunya. Setelah ini 2 bulan yang lalu, kakak kandungnya sendiri yang dari Kalimantan terima Yesus secara pribadi. Jadi seluruh keluarga itu diselamatkan. Saya benar-benar wow, amazing, Tuhan itu bekerja. Jadi memang ada ini Cak Nara, salib kita ya, salib kita itu keluarga kita, terutama anak saya yang kecil itu dikucilkan sama keluarga yang di Banyuwangi, karena Banyuwangi itu kan, maaf ya, Islamnya ketat gitu loh. Jadi keluarga saya itu dikucilkan semua. Jadi nggak mau main sama keluarga saya karena satu murtad, kedua dia sudah terima Yesus secara pribadi. Secara gitulah, saya kasihan juga ya orang-orang sebelah ya, saudara kita sebelah itu bukannya istilahnya mendukung atau gimana, dia malah memojokkan, malah mengucilkan. Saya kasihan, justru saya akan berdoa untuk keluarganya dia yang mengucilkan itu. Jadi saya lihat video Kanara bagus lah. Memang Tuhan itu bekerja luar biasa dalam kehidupan Kanara. Itu aja sih saya supportnya gitu. Ya maju terus Kanara, semangat. Ya Tuhan Yesus berkati ya Kanara ya. Kak, makasih doanya Kak, makasih sudah masuk ke room saya buat kesaksian ya Kak ya. Tuhan memberkati ya Kak ya. Saya izin turunkan ya Kak ya, Saperi. Amin. Berkati. Iya begitu teman-teman ya, kisah istrinya Abang Ferry tadi itu hampir sama ya dengan kisah saya. Itu 3 kali, saya baru tahu kemarin dari roomnya Bang Jeki, kalau 3 gua kan aku cerita ya 3 kali dipanggil Tuhan ke rumahnya, dan hari ketiga itu langsung minta keputusan dibaptis. Ya sama dengan ceritanya begitu, saya baru ingat, oh iya saya kemarin naik di roomnya Bang Jeki, dikasih tahu juga seperti itu. Dan memang saya 3 kali minta, 3 kali ke gereja, langsung saya mantapkan diri saya, langsung minta dibaptis. Begitu teman-teman ya. Jadi memang itu ternyata ada ceritanya juga dari abang yang kesaksian abang yang tadi ya, kalau istrinya juga 3 kali dipanggil Tuhan dan memutuskan langsung dibaptis kayak gitu. Jadi ada lagi yang mau naik, kita undang lagi siapa yang mau naik ya. Nah ini Shalom, selamat. Shalom Kak, melawan kebohongan. Iya Kak. Iya, saya berharap Ibu tetap kuat dengan iman yang sekarang. Jangan sampai tergoyahkan ya Bu ya. Iya. Soalnya kalau kami ini yang Kristen jujur loh, iri dengan orang-orang yang artinya secara spesial itu dipilih. Iya. Ya jadi ya saran saya ke Ibu sering-sering dengar khotbah. Tapi diantara ini juga kalau dengar khotbah itu harus jeli juga. Kadang-kadang ada khotbah yang tidak mendidik, ada khotbah yang melenceng, ada itu. Iya Kak. Makanya kalau kita itu perlu hikmat untuk bisa menilai itu semua. Ya, mungkin pesan saya begitu aja Bu ya, tetap kuat dengan iman, karena kita ini setiap hari didakwa Bu. Kita setiap hari itu didakwa oleh si jahat. Nah, kalau bilang kita tidak kuat iman ya,
maaf kita bisa disesatkan juga. Karena pendakwa kita itu bukan ini kaleng-kaleng itu. Luar biasa pendakwa-pendakwa kita itu. Satu-satu yang kita lawan ya pakai doa, puji-pujian, sering-sering membaca firman Tuhan dalam Alkitab. Ya, begitu aja pesan saya, Bu. Mungkin yang lain mau ingin naik lagi. Ya, makasih Kak. Melawan kebohongan sesuai dengan melawan kebohongan ya. Namanya melawan kebohongan. Jadi pastinya begini tidak suka sama orang yang bohong ya Kak. Ya makasih Kak. Melawan kebohongan. Saya izin turunkan ya. Ya, oke. Ya, shalom. Shalom. Shalom Kak Sep. Iya, shalom. Folodi. Shalom. Teleskai. Bu Nara, Iya. memberkati. Amin Kak. Haleluya. Bagaimana dengan itu iman Ibu? Apakah sering membaca Alkitab dan berdoa? Puji Tuhan Kak. Bangun tidur sama mau tidur. Puji Tuhan saya lagi belajar, lagi senang-senangnya belajar. Oh, puji Tuhan. Saya sangat itu tersentuh melihat Ibu bisa masuk Kristen. Itu harapan Ibu tuh iman saya gitu, supaya kebenaran harus diberitakan di seluruh dunia gitu. Iya. Saya dari gereja Keriman itu, gereja Kristen Kalam Kudus Melawi. Halo Kak, selesai? Ya, itu saja. Ya, makasih ya Kak Seleskai. Makasih sudah bergabung sama saya, sudah mau naik ke room saya, kasih wejangan ya Kak ya. Ya, pasti. Semoga kita selalu dikuatkan dalam iman dan kasih. Iya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya izin turunin ya Kak ya. Boleh, siap. Ya, Tuhan Yesus memberkati ya Kak ya. Salam sehat ya. Ya, puji Tuhan. Amin. Jadi teman-teman, saya itu masuk Kristen dan percaya sama Tuhan Yesus itu ada proses juga ya. Jadi saya masuk di room Bang Edis itu, saya tidak memutuskan langsung masuk Kristen, itu tidak. Saya masih berontak dengan hati saya kayak gitu teman-teman. Jadi saya masuk Kristen itu tidak, saya keluar dari room Bang Edis habis gitu saya langsung saya mau masuk Kristen, tidak teman-teman ya. Jadi saya pelajari agama Kristen itu seperti apa, tapi setelah saya nonton Tuhan Yesus, di situ langsung hati saya seperti kayak menangis, seperti kayak Tuhan Yesus dulunya disalib itu, seperti saya yang merasakan kesakitan itu. Jadi ngambil keputusan jadi anak Tuhan Yesus itu tidak mudah ya. Itu saya masih berdebat sama anak saya, masih agak-agak gimana, takut sama keluarga, takut sama kakak pastinya ya. Saya takut sama kakak saya, gimana kakak saya, karena kakak saya itu seperti kayak orang tua yang dimana saya sakit kakak saya itu merawat saya. Pokoknya kakak saya itu seperti kayak orang tua kandung saya. Jadi tadinya saya cuma takut ada bentrokan, tapi saya pikir tidak, saya harus mengikuti kata hati saya, walaupun anak saya menolak, kakak saya menolak, tetap saya
saya tidak mau hiraukan itu karena saya pikir hati saya ini sangat susah lupain Tuhan Yesus. Mau saya keluarin, semakin saya mau keluarin, semakin saya mau lupain, tidak bisa. Justru saya bilang sama anak saya, kalau saya nanti tetap di agama Muslim, saya tidak fokus sholat, dan sepertinya sholat saya sudah mau enggak bisa sholat, saya bilang kayak gitu, karena saya pergi nguji diri saya, pergi masuk ke gereja, saya minta ke gereja, ternyata saya di dalam gereja itu saya nangis, yang tadinya di sini terpendam sesuatu yang sangat mendalam kayak gitu. Akhirnya saya masuk ke gereja seperti kayak lepas semua, seperti kayak nangis, benar seperti kayak apa yang saya pendam selama ini di sini seperti kayak lepas begitu saja. Jadi ketiga kalinya teman-teman saya masuk Kristen, saya masuk ke gereja gitu, baru saya memutuskan diri saya untuk dibaptis. Jadi tidak langsung saya bilang namanya, saya ngambil keputusan begitu gampang, tidak. Saya pelajari dulu dan saya beradaptasi dulu sama anak saya. Walaupun saya ada berdebat sama anak saya, 10.000 deh. Bentar ya, saya lagi jual 5.000. Ya, makasih deh ya. Jadi kenapa saya tidak saya berani mengekspos diri saya mau ada tanggapan dari keluarga saya, teman-teman saya, saudara saya, pastinya saudara kandung saya pengen saya ngambil keputusan ini, saya ada kebencian nggak dari keluarga saya, tapi sementara ini belum ada respon. Tapi kakak saya bilang itu pilihan kamu deh, kamu yang jalani kayak gitu. Teman-teman, ada lagi yang mau buat kesaksian, saya naikin ya, atau kasih wejangan buat saya ya, kasih kekuatan. Selamat sore, Bu Nara. Selamat sore, Kak Marwan. Bu Nara mau nanya, apa yang begitu terpengaruh Bu Nara sehingga masuk Kristen gitu? Tidak ada yang terpengaruh, Kak. Nggak ada kayak ya datang dalam hati saya. Oh gitu. Datang dari hati itu kan biasanya kan ada penyebabnya gitu ya. Penyebabnya, Kak, itu seperti seperti kayak apa ya, itu tidak bisa dikatakan dengan perkataan, Kak, karena itu memang datang dengan sendirinya, dan saya nggak bisa berkata apa-apa, Kak, karena memang itu datang tiba-tiba dalam hati saya, terpanggil. Iya sih, kalau ini dalam beragama ini tidak ada paksaan sih ya, itu pilihan. Cuman ya kalau saya sebagai Muslim ya mungkin ikut sangat menyayangkan kalau misalnya Bu Nara sampai pindah agama gitu, karena mungkin belum begitu paham gitu kan, pas begitu ada pengaruh tidak negatif. Di keluarga saya ketat muslimnya juga, Kak. Keluarga saya juga ketat muslimnya, dan itu memang kita
kita tidak bisa menghindari kalau sudah ada panggilan ya Kak ya, karena awalnya juga saya seperti kayak Kakak sangat menentang dengan agama saya yang agama Kristen. Saya sangat tidak mau mendengar kata Tuhan Yesus dulu dalam telinga saya, karena saya percaya pada saat itu agama saya, walaupun saya tidak seperti orang yang sangat tahu tentang agama Islam, tapi saya kekeh dengan agama saya Islam dulu. Tapi ini panggilan Kak, jadi waktu saya sudah ada panggilan kayak gitu, itu sudah tidak bisa dilepas dari hati saya, walaupun ada perdebatan saya sama anak saya ya Kak ya, kayak gitu Kak. Jadi kalau Kakak masih bertanya seperti itu sama saya tidak bisa kasih jawaban, karena itu sudah datang dengan sendirinya. Panggilan itu sangat kuat di hati saya. Begitu Kak. Terus drama masuk ini kan baru berapa lama Pak? Saya pelajari 1 bulan dan saya masuk sudah selesai dibaptis hari Minggu kemarin ya Kak ya, masuk Kristen. Jadi Minggu kemarin tanggal 8. Ya. Ada pengaruh dari apa? Ininya Bang Edis ya? Tidak ada Kak. Nggak ada. Tidak ada. Kita membandingkan aja ya. Ya. Oke Kak Marwan, makasih sudah naik ke room saya dan sudah bertanya sama saya. Kak Marwan tetap semangat. Salam sehat dari saya, Kak Marwan. Nah, makasih ya Kak Marwan ya sudah bergabung di room saya. Ya. Jadi begitu teman-teman ya, kita tidak memilih siapa yang mau naik ke dalam room, yang penting bertanya dengan sehat, dengan baik ya, karena biar bagaimanapun saya sangat menghargai agama saya sebelumnya ya, karena saya lahir dari agama Muslim, jadi saya menghargai agama Muslim. Sekarang saya sudah agama Kristen, saya cinta sama agama saya sekarang, jadi kita saling menghargai ya. Salam. Halo Kak. Ya, salam kenal. Iya, salam kenal Kak. Ya, saya dari Indonesia. Salam kenal. Saya pun sama background yang sama dan juga sama seperti Anda juga ya. Ya, saya ingin bertanya satu hal. Ketika sudah mengenal Tuhan Yesus, saya tidak mau bercerita tentang masa lalu Anda. Iya, biarlah Anda sendiri ya, merasakan dan juga biarlah sendiri pengalaman dalam hidup Anda sendiri kan gitu. Saya punya pengalaman juga dalam hidup saya. Saya background Muslim juga ya. Puji Tuhan sudah jalan 18 tahun sudah kenal Tuhan. Puji Tuhan. Ya, kan saya menanya gini. Ketika Anda sudah mengenal Tuhan yang Anda sembah dan kamu mengenal Tuhan yang Anda sembah sekarang, bagaimana rasanya? Dan juga begitu dengan ada bahasa-bahasa baru ya. Contoh, saya dulu tidak mengenal apa namanya itu sukacita, apa itu namanya sejahtera, itu tidak tahu kan gitu ya. Itu salah satu contoh ya. Saya mau nanya, ketika Anda sudah baptis, ada satu yang Anda rasakan kan? Gitu. Ada banyak. Dalam arti rasa Pertama, waktu saya sudah dibaptis, rasanya kayak bukan kayak ya, rasanya sangat bahagia karena apa yang saya minta sama Pak Pendeta, saya minta dibaptis secepatnya supaya saya bisa mengakui diri saya sebagai Kristen. Itu kebanggaan saya pertama ya Kak ya. Kedua, pada saat saya setelah dibaptis, yang tadinya saya masih
Alkitab itu masih tidak sering ya. Itu saya sekarang seperti kayak tidak mau absen dari baca Alkitab atau dengar lagu rohani. Pokoknya saya setiap mau tidur, mau bangun tidur, mau apapun itu, saya dengar lagu rohani, Kakak. Ketiga saya pada saat saya waktu selesai saya dibaptis, yang tadinya saya susah tidur, puji Tuhan, karena kenapa saya susah tidur, karena mungkin karena penyakit saya ya. Selesai saya dibaptis, puji Tuhan, saya tidurnya sangat pulas, dan itu semenjak saya sudah selesai dibaptis itu saya tidurnya pulas sekali, dan rasa punya tanggung jawab yang penuh lagi, Kak, karena biar gimana pun saya harus banyak belajar lagi. Jadi bukan saya masuk Kristen sudah terhapus dari dosa, tapi tidak, saya lebih banyak belajar lagi, lebih banyak mengenal Tuhan Yesus lagi, seperti itu, Kak. Amin, amin. Ya, kita itu kalau kita lihat baik-baik, ayat firman Tuhan itu bukan menebus dosa, tapi menebus manusia dari dosa. Itu yang perlu teliti. Ya, karena firman Tuhan itu harus dijalankan teliti. Iya, seperti rasanya kita itu menemui dunia baru, gitu kan? Benar. Nah, itu yang dikatakan damai yang tidak boleh diucapkan dan tidak boleh dikatakan dengan siapa. Bagaimana itu? Saya pun mengalami. Saya ingin teriak begitu. Saya semangat orangnya, sangat semangat sekali kalau bicara tentang Tuhan. Kalau orang tanya tentang Tuhan saya, sungguh saya sangat semangat. Tuhan saya luar biasa, suka saya. Dulu saya apa yang saya tidak kenal, tapi sekarang saya mengenal, itu sungguh luar biasa. Bagi apa yang dulu kita anggap itu benar, tetapi itu semuanya sampah. Tapi biarlah masa lalu biarlah masa lalu. Orang yang mengenal Tuhan pasti merdeka. Itu yang penting. Ya, merdeka dari perbudakan sesuatu yang membuat kita ini susah saya mau ngomong gini ya. Maksud saya, kita tersentuh dengan sesuatu yang membuat mengikat, tetapi ikatan itu sudah melepaskan, seperti terlepas dari penjara yang tidak terlihat itu kan, itu ya memang benar ya. Saya mendukung dengan satu hal, saya sedikit ada boleh saya tambahkan satu buah perkataan boleh untuk menyemangati Anda, karena cinta mula-mula itu janganlah sampai terpadam, tetapi biarlah sampai umur hayat Anda. Saya orang Melayu, saya mengenal Tuhan, dan saya sangat jarang dan dangkal, agak syukuran sedikit, tapi saya katakan saya berani karena Tuhan Yesus. Hidup adalah Kristus, mati adalah Tuhan. Bagi saya adalah Tuhan Yesus benar-benar Tuhan, bukan cerita orang. Kalau tertulis sesuatu dalam Tuhan Yesus saya itu, saya tidak akan percaya. Dengan kata pendeta pun saya tidak akan percaya. Itu saya ya. Saya mengalami Tuhan itu bukan kata orang, tapi dengan mata yang melek. Betul-betul saya mata kepala saya sendiri. Sebab itu kalau dulu saya pegangan ya minta maaf yang Islam, inna dina ilahi Islam, itu saya dulu mati Islam, hidup Islam. Tapi minta maaf kalau yang Islam bukan untuk saya mengucap Anda, tidak, ini bukan tempat saya ya. Kalau mau masuk saya juga. Nah, tapi sekali lagi ketaatan itu intinya apa? Harus ada hubungan yang kukuh dengan Tuhan setiap malam. Kalau dulu kita bisa hari ini kita bisa syafaat. Kalau dulu kita taat kerja hari ini tidak paham, tidak bisa tahan dengan Tuhan yang benar-benar ada. Ya, itu yang apa kata saya, pantun dari saya, bangkunglah orang Melayu, pulang pandang jauh ke tengah, gunung dari bercabang tiga. Jumpa dan di kandung tanah, Tuhan Yesus tetap baik sampai selamanya. Gitu. Tuhan Yesus berkati. Amin. Haleluya. Itu ya Tuhan Yesus berkati. Ya. Wah, saya sungguh luar biasa. Sebagai orang yang kenal Tuhan Yesus baru, saya juga harus mendukung dimanapun dia itu. Lebanon saya boleh cakap dan bahasa Inggris, why not? Why you want to test me? I want. Gitu. Oke. Tuhan Yesus berkati semuanya. Shalom. Amin. Shalom Kak. Saya izin turunin ya Kak ya. Shalom. Iya, silakan.
Shalom Bang Dani. Sorry Kak, salam masuk Kak. Sorry Kak. Oh iya. Ya sorry ya Kak. Ya, ada 6 di bawah. Iya, nggak apa-apa Kak, santai. Jadi kita sekarang kasih naik-naik yang mau bertanya ya, karena kemarin kan kita roomnya nyanyi terus. Halo? Halo? Wahyu Aco ini seperti halo? Ya, halo, Nara. Iya. Ya, selamat malam, shalom. Shalom. Iya, shalom, Bu Nara. Ini seperti kayak akunnya adik saya, Wahyu Aco. Iya, shalom, Bu Nara. Shalom Kak. Ya, puji Tuhan. Amin. Bu Nara sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Saya Amin, juga amin, berterima Kak. kasih, Bu Nara. Saya juga, Bu Nara, awalnya dari Muslim. Iya. Saya bangga sekali dengan Bu Nara. Jadi apapun yang orang katakan Bu Nara itu, saya terima saja Bu Nara. Orang wajar dihina. Iya. Saya punya keluarga juga, keluarga yang iya. Jaringan mungkin. Tidak, jaringannya tetap bagus kok. Iya, saya juga Bu Nara. Dari berapa minggu lihat Bu Nara ikut di live Bang Edis. Saya berterima kasih juga dengan Bang Edis. Karena dia sebagai pengantara. Karena kita di mana kita punya hidup mencari jalan kebenaran di situ kita punya. Jadi apapun ya Bu Nara, kita punya hidup semua Tuhan yang atur. Amin. Iya. Tidak ada ya, kita manusia itu di mata Tuhan semua itu kita salah. Tapi Tuhan Yesus ampuni semua kita terlampau dosa. Dari awal kita jujur ya Bu Nara, kita dari awal kita lihat terus Ibu Nara. Terima kasih Bang. Iya. Bukan manusia yang atur terompe hidup, tapi terompe diri sendiri. Karena Tuhan yang ngatur kita. Lanjut terus Nara. Kuat dengan dalam iman Tuhan. Amin. Siap Iya. Bang Wahyu Makasih, Aco. Iya. Iya, makasih Bu Nara. Iya. Ya, makasih ya Bang Wahyu Iya. Aco. Iya. Terima kasih ya. Kuning ya Kak ya. Iya, shalom. Shalom. Tadi ada yang mau saya coba. Ini koneksi saya kurang bagus ini. Selamat malam Bang Uncu. Kok selamat malam sih Mbak? Selamat malam Bang Uncu. Iya kok. Bukan selamat malam. Kenapa? Terus? Selamat petang. Shalom Mbak Nara. Ya shalom. Ini Mbak Nara orang yang awal kali Mbak Nara itu di Room Edis. Saya sudah mengikuti dari awal sampai Mbak Nara dibaptis. Saya sudah tahu. Maksudnya saya mau bertanya gini loh Mbak Nara. Mbak Nara kan kalau Kristen itu berat loh ikut salib. Putus-putus Bang. Lah, sinyal saya bagus loh Mbak Nara.
Halo, sudah jelas? Agak mandek-mandek. Sudah bagus. Ya sudah. Nah gini, maksudnya Mbak Nara mulai masuk ke room Edis, saya sudah tahu sampai Mbak Nara itu dibaptis. Saya ngikutin terus itu. Jadi maksudnya gini loh Mbak Nara, kalau mau masuk Kristen itu berat loh, dia pasti berat pikul salib. Jadi maksud saya ini, kalau Mbak Nara sudah terpilih, sudah memilih ya, bukan tentunya Mbak Nara sudah terpilih ya. Jadi maksudnya bukan ada dorong dari orang lain ya, bukan ada dari mana-mana, itu adalah kehendak Mbak Nara sendiri, karena tahu bahwasanya gimana kebaikan Tuhan Yesus itu Mbak Nara, sehingga untuk memilih mengikut Yesus. Artinya Mbak Nara memilih ikut Yesus karena Yesus adalah memilih Mbak Nara gitu. Maksud saya seperti ini. Ya, Mbak Nara ini orangnya jualannya atau gimana? Iya, jualan lagi di toko, Bang. Wah, Mbak Nara bertoko. Maksudnya gini, bagaimana nanti kalau orang yang lain nggak tahu, kalau taunya Mbak Nara sudah masuk ke Kristen, gimana ya? Nggak ada pengaruh nggak nanti tuh pelanggan-pelanggan Mbak Nara jadinya karena sudah menganut Kristen jadinya menjauh gitu kan? Tidak ada? Tidak berpengaruh ke situ ya? Tidak. Oke, maksudnya ya, kalau maksud saya, kalau sekali memilih Yesus, tetaplah memilih Yesus Mbak Nara. Karena tadi malam saya masuk ke roomnya Nandar, aku dengar dia membahas-bahas Mbak Nara seperti ini, saya langsung masuk ke room Nandar, karena saya nggak, istilahnya yaitu seolah-olah menyalah-nyalahkan Mbak Nara, jadi saya langsung masuk ke roomnya. Nah, dia dan diangkat dia. Nah, Mbak Nara nonton nggak? Jujur ya Kak ya, saya kapan hari juga sempat emosi. Saya sempat emosi, tapi itu saya pertama dan terakhir saya sudah tidak mau naik di room itu ya. Pada saat saya mungkin diomongin seperti apa, dikatain, dihina, tidak apa-apa, saya tidak masalah, karena itu hak mereka. Pada saat dia ada room yang memfitnah Tuhan Yesus, saya di situ langsung kayak berontak, langsung marah. Nah itu Kak. Tapi saya dikatain apapun dalam room saya, dicerita apapun tidak masalah, karena saya tahu itu resiko saya ya. Tapi pada saat ada yang memfitnah, 2 kali saya masuk ke room itu. Pada saat saya belum dibaptis, saya masuk di roomnya Nandar juga. Pada saat itu saya marah, kenapa memfitnah segitunya Tuhan Yesus. Saya marah, saya bawa data yang betul-betul bawa data. Saya masuk ke roomnya, tapi dia cerita tentang dirinya dulu seperti bagaimana. Saya bilang saya tidak mau asal maksudnya asal dari mana, maksudnya dulu pernah ini Kristen atau dulu pernah apa, saya tidak mau tahu kamu orang pintar atau apa, cuma saya mau tanya kenapa ada konteks seperti Tuhan Yesus berpoligami. Itu saya masuk ke dalam room, dan itu saya belum dibaptis Abang. Terus kemarin berapa hari yang lalu saya masuk ke roomnya Faruk, itu pada saat itu dia bilang Tuhan Yesus menikahi umur 3 tahun. Di situ hati saya berontak. Orang yang menghina saya, memaki saya, apa saya tidak masalah. Tapi pada saat Tuhan saya di situ hati saya berontak. Tapi sudah cukup, mungkin saya secara tidak sadar masuk ke room mereka, marah-marah juga ya. Tapi saya sudah tidak mau masuk lagi di room-room yang seperti itu ya Bang ya. Saya mau buat room saya room kekeluargaan gitu. Jadi nggak apa-apa, mereka mau katain saya seperti apa, tidak masalah ya. Karena itulah seperti tadi malam lah tuh Nandar nyebut-nyebut Mbak Nara, nyebut-nyebut yang lain, saya langsung masuk ke room dia. Habis itu saya langsung marah-marah sama si Nandar, dia mengolok-olok Tuhan Yesus dan saya olok-olok juga. Jadinya seperti ini. Terakhirnya Nandarnya yang kabur atau saya dikeluarkan. Tapi setahu saya live-nya berakhir, live-nya tutup. Nah kau kupikir kan. Jadi karena saya
karena saya kadang ngikutin Mbak Nara yang mulai dari Tidak Rukun apa-apa. sampai dibaptis, saya langsung tergerak loh, kenapa bawa si Nara gitu kan. Si Nara sudah memilih Tuhan Yesusnya, kenapa bawa, makanya langsung masuk saya ke roomnya, dan saya bilang jangan seperti kau nandar, saya bilang saya nggak perlu data-datamu, yang saya perlukan itu adalah kau itu bertobat. Nah, jadi oke lah untuk Tidak apa-apa Bang. Tidak apa-apa. oke lah Mbak Nara ya. Orang Bang, mereka punya untuk berargumen ya, tidak masalah, itu hak mereka. Karena bukan mereka yang merasakan seperti yang saya rasakan, ya kan? Oke. Iyalah Mbak Nara, kalau gitu Saya sekarang sudah jadi anak Tuhan Yesus, jadi kita tidak usah menghiraukan omongan-omongan celotehan orang di luar sana. puji Tuhan Mbak Nara, puji Tuhan. Oke. Ya, semangat Bang Oncu. Ya, semangat Mbak Nara. Kalau live lagi diundang, saya sudah follow ya Mbak Nara ya. Oke, siap, saya bantu. Saya ikut follow ya Bang ya. Oke, shalom, shalom Mbak Nara, shalom. Nomor berkati. Shalom Bang. Amin, amin, amin. Izin saya turunin ya Bang ya. Oke, terima kasih Mbak Nara. Ya. Jadi begitu teman-teman ya. Saya dua kali sakit hati sebenarnya. Kita kembali lagi, kita tidak bisa menyamakan pemikiran kita sama orang. Tidak apa-apa, orang yang mengatain kita itu tidak masalah, tapi dengan ajaran kita, ajaran Tuhan Yesus, kita tidak, ya itulah, kalau kita memang mau betul-betul ikut Tuhan Yesus ya ada ceritanya, kamu harus buat pikul salib. Ya, kita coba kasih naik abang ini. Shalom, selamat sore. Shalom. Shalom, selamat malam Bang Hakimullah. Hakimullah apa Hakimullah? Hakimullah sama. Oh, iya. Iya Bang, selamat malam. Salam. Salam kenal dari Wong Cirebon, Jawa Barat. Iya, salam kenal Bang. Izin follow dulu. Iya Bang. Suaraku jelas ya? Yes, sangat jelas ya Bang. Puji Tuhan. Iya. Bang Hakim, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau disampaikan Bang Hakim? Ya, Mbak stay di mana? Saya di Surabaya Bang. Oh, Surabaya, Jawa Timur ya. Temanya apa tadi ya? Saya tidak pakai tema Abang, saya tidak pakai tema. Kalau mau naik di room saya, kita ngobrol tentang apa penyampaiannya Abang ke saya. Pokoknya kita ngomongnya yang nyantai, tapi kita kasih waktu 2 menit saja supaya teman-teman bisa bergantian naik ya. Oh gitu. Ya, jadi saya juga bersyukur ya. Saya dulu juga melakukan apa artinya manusia lama, tetapi sekarang sudah menjadi manusia baru karena ada ciptaan baru. Nah, di sini juga kita pertanyakannya gimana supaya Roh Kudus terus bekerja gitu, artinya tidak memadamkan roh. Bagaimana cara supaya Roh Kudus terus bekerja dan dia terus beroperasi, berdaulat, bertahta, sehingga hidup kita hidup mengekspresikan Tuhan. Nah, yang dipertanyakan itu bagaimana cara supaya Roh Kudus itu terus menerus memenuhi diri kita itu, supaya kita bukan lagi aku hidup, melainkan Kristus hidup di dalam aku. Menurut ya Mbak gimana
supaya terus beliau hidup di dalam kita. Abang bertanya sama saya tadi ya. Iya. Ya. Kalau saya kan ini kan masih baru abang. Jadi bagaimana caranya Roh Kudus itu selalu ada dalam hati saya. Saya berusaha mungkin dan saya sempatkan sesempat mungkin baca Alkitab sama dengarkan lagu rohani abang. Halo Bang Hakim. Halo. Iya ya. Oh, baca firman gitu, jadi kayak sekolah minggu gitu ya, yang dinyanyikan anak-anak itu kan, yang baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya kalau mau tumbuh. Ganti baju kaos dulu. Bang Hakim, suaranya putus-putus Bang Hakim. Oh, cari menjaga. Tes sekarang gimana? Bang Hakim. Halo, Saya di Surabaya abang. Suaraku jelas kan? Kenapa pakai sepatu ya? Pakai baju kaos, ayo. Gak boleh, pakai sendal aja. Maaf Bang Hakim, suaranya nggak jelas teman-teman, nggak ada suaranya Bang Hakimnya. Bang Hakim, saya tidak dengar suaranya Bang Hakim dari tadi, dan teman-teman juga seperti tidak mendengar suaranya Bang Hakim. Ya, sekarang ada Bang Hakim. Oh ya, jaringan ini lagi mendung sih, belum hujan, mendung gitu. Suaranya ya. Halo, tes dicoba. Tuhan Yesus. Amin. Sinyalmu Bang Hakim, nanti perbaiki dulu sinyalnya ya, karena ini tidak dengar suaranya, cuma dengar tes aja. Jadi nanti Bang Hakim baru ngajukan permintaan lagi ya, karena suaranya kurang. Teman-teman, saya kasih turun dulu Bang Hakimnya karena suaranya tidak kedengaran. Kedengarannya cuma tes. Maaf ya Bang Hakim ya, saya izin turunin. Shalom Bungsu, selamat malam. Ya salam, selamat malam. Iya, selamat malam Kak Bungsu. Luar biasa, saya baru lihat Kak Nara juga tadi ini kesaksiannya. Kak Nara dari sebelah ya Kak? Iya. Luar biasa Kak, apa yang menyentuh hati kakak sehingga bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kakak? Menyentuh hati itu datang tiba-tiba Kak. Datang tiba-tiba? Iya, datang tiba-tiba, yang dimana saya pada saat itu saya masih walaupun saya masih baru belajar sholat, tapi saya habis baru habis sembuh dari sakit. Saya baru mau mendalami sholat saya, walaupun saya masih baru belajar ya. Terus saya sudah berhijrah, pakai hijab, tapi itu datang dengan sendirinya, hati saya terpanggil. Tapi sebelumnya Tuhan Yesus sudah pernah ngasih saya tanda waktu 1 tahun yang lalu ya, seperti itu Kak. Maksudnya baru belajar sholat bagaimana itu Kak? Saya
saya waktu habis sakit, saya itu baru-baru aja saya mengenal Tuhan Yesus, 1 bulan yang lalu ya. Itu saya habis sakit, Kak. Saya lebih fokus sholat, walaupun saya baru belajar. Terus saya berhijrah pakai hijab. Setelah saya dengar turun dari roomnya Bang Edis, habis itu saya pelajarin tentang Tuhan Yesus, banyak cari rasa seperti tertarik ingin mengenal Tuhan Yesus gitu loh. Akhirnya saya filmnya Tuhan Yesus, dari situ saya nonton Tuhan Yesus, di situ saya rasa kayak macam kok saya nangis seperti merasa apa yang dirasakan Tuhan ya saat saya nonton filmnya seperti itu, Kak. Dari situ mulailah saya tidak bisa saya langsung tiba-tiba begitu saja meninggalkan sholat saya, meninggalkan apa yang saya tadinya saya berhijab, saya tinggalin kayak gitu. Tiba-tiba saja, Kak, saya itu tiba-tiba seperti kayak Tuhan Yesus melekat sama hati. Iya, memang betul ya Kak Nara ya, karena keselamatan itu hanya datang dari Tuhan Yesus. Tidak ada keselamatan di luar dari Tuhan Yesus. Ya, karena seperti Kak Nara ya sudah membuka hati menerima Tuhan Yesus. Karena memang sebenarnya kita ini sebagai manusia, Kak Nara ya, kita ini sudah diberikan ini kepada Tuhan Yesus. Tergantung manusianya mau membuka hati, mau menerima Tuhan Yesus atau tidak. Bapa itu sudah memberikan kita kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah menebus kita. Itu ayatnya jelas di Yohanes 10 ayat 28 sampai 29. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun Makasih Bang Panggalayo. Ya, terusin, Kak. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku, Bapakku. Di sini Tuhan Yesus mengatakan Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Berarti kita ini sudah diberikan kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah menebus kita. Kenapa Bapa memberikan kita kepada Tuhan Yesus? Karena kita ini berdosa, dan tidak ada satupun manusia yang bisa menyelamatkan dirinya dari dosa. Harus diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengurniakan anaknya yang tunggal. Itulah iman kita orang Kristennya. Saya juga dari sebelah, Kak. Saya juga belum lama jadi orang Kristen. Saya menerima Tuhan Yesus itu di tahun 2024 kemarin ya, di bulan 3 ya, di bulan 3 itu saya dibaptis. Kenapa? Karena memang kita orang-orang yang dari Islam itu selalu mendapatkan fitnahan, cacian dari teman-teman kita, dan itu hal yang wajar ya, yang kita harus lewati, yang kita harus lalui. Karena Tuhan Yesus juga sudah mengatakan, jikalau engkau mengikuti aku, bersiap-siaplah kamu dicaci maki, bahkan kita diludahi pun. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Jadi kita yang sudah mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita harus mengikuti apa yang disampaikan Tuhan Yesus, yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita juga harus memberitakan Injil ya, karena kita diamanatkan ya, di amanat agung itu. Kita semua diamanatkan itu untuk memberitakan Injil, karena Injil itu kabar baik. Kenapa dikatakan kabar baik? Karena ada keselamatan di dalamnya. Di luar daripada Injil tidak ada keselamatan. Seperti iman kita yang sebelumnya ya, ketika saya juga membandingkan banyak hal-hal yang tidak bisa juga diterima oleh akal sehat saya di ajaran kita yang sebelumnya. Apa ajaran yang tidak bisa diterima oleh akal sehat? Yaitu ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Muhammad itu sendiri. Banyak
ajaran Muhammad yang menyimpang. Ya, nggak usah kita ngomongin itu ya Bang ya. Jadi seharusnya Kak, kita juga tidak bisa menutupi suatu kebohongan itu. Kebohongan itu harus diungkap juga Kak. Banyak juga teman-teman yang melarang saya bilang saya itu tidak bisa menutupi yang namanya kebohongan. Saya harus buka kebohongan itu supaya orang itu jangan terjerumus masuk ke dalam situ, karena kita sudah dari sebelah. Jadi jangan sampai ada saudara-saudara kita yang sudah yang imannya tidak kuat mengikuti Tuhan Yesus, justru mendengarkan polemikus Islam itu yang banyak sekarang terjadi seperti itu, mendengarkan para API, akhirnya banyak yang meninggalkan Tuhan Yesus. Padahal mereka tidak tahu apa kebenaran yang ada di dalam itu. Jadi kita juga harus mengungkapkan suatu ajaran-ajaran yang menyimpang seperti itu kan. Jadi selalu saya narasikan juga, walaupun saudara-saudara saya yang Islam ada yang merasa sakit hati, dan itu harus saya sampaikan, karena kebenaran itu memang pahit, kenyataan itu memang pahit. Makanya kalau ada saudara-saudara kita yang dari Islam itu yang menerima Tuhan Yesus, saya sangat terharu sekali itu, seperti Mbak Nara dan masih banyak lagi ya saudara-saudara kita yang betul-betul sudah mau membuka hati, berpikir kritis, bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena di luar daripada Tuhan Yesus tidak ada keselamatan lagi, karena hanya Dia yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita dari dosa. Ya, amin amin. Ya, makasih Kak Bungsu sudah naik ke room saya. Kita gantian lagi sama teman yang di bawah. Makasih untuknya, makasih supportnya ya, makasih juga doanya. Saya izin turunkan dulu ya Bang ya. Ya, kuat selalu Kak ya. Jangan lupa berdoa, minta kekuatan sama Tuhan Yesus. Amin amin. Oke, terima kasih Kak sudah diizinkan hadir. Ya, salam haleluya. Ya, salam. Kita nanti selesai jam berapa ini ya? Karena teman-teman masih banyak yang nonton ya. Oh ya teman-teman, saya buat kesaksian ya. Kesaksian saya itu memang sangat singkat ya. Seperti yang dikatakan tadi teman kita yang barusan naik itu, kalau dia juga tadinya agama Islam ya. Sekarang dia sudah masuk agama Kristen, puji Tuhan ya. Saya buat kesaksian sedikit. Teman-teman bertanya, saya turun dari roomnya Bang Edis itu langsung jadi pengikut Kristen nggak? Tidak, saya masih banyak belajar. Saya belajar, saya cari tahu. Awalnya itu saya cuma cari-cari kayak gitu, lihat di Google, terus masuk ke YouTube kayak gitu. Terus saya nonton film Nabi Muhammad, terus saya nonton film Nabi Muhammad, saya tidak ada rasa nangis, biasa saja. Setelah saya nonton film Tuhan Yesus, di situ saya nangis seperti Tuhan Yesus di ini ya. Pada saat itu kan Tuhan Yesus ceritanya takutnya nanti kena ban ini. Waktu dia dipukul gitu, saya rasanya kayak saya merasakan kesedihan itu, dan saya merasakan kesakitan apa yang dirasakan Tuhan Yesus waktu saya nonton. Habis gitu saya seperti kayak, kok hati saya seperti kayak apa ya? Seperti kayak mengingat terus kejadian itu. Padahal itu kan kejadiannya kayak seperti ya benar teman-teman bilang kayak dongeng, iya seperti kayak dongeng aja yang mesti dicerita di film apa kayak gitu. Tapi itu saya nontonnya itu segitu mendalamnya, saya nangis terus. Akhirnya pemikiran saya itu kacau, kenapa ini tiba-tiba seperti kayak gini ya? Kok Tuhan Yesus itu kayak ada dalam hati saya, kayak ada dalam, pokoknya hati saya itu seperti kayak terikat gitu loh. Saya mau ini nggak mungkin, ini saya nggak mungkin mengenal
mengenal Tuhan Yesus segini dalamnya, tidak. Akhirnya segitunya saya mau keluarin dari hati saya, dia datang juga nggak mau lepas kayak gitu. Akhirnya saya bilang sama anak saya, "Cih, ini kenapa ya, Cih ya? Sepertinya mama ini mau masuk Kristen." Anak saya tiba-tiba kayak ada perdebatan kayak gitu. Akhirnya saya bilang sama teman saya mau belajar dulu saya mau ke gereja. Setelah saya ke gereja, saya di gereja itu nangis-nangisnya yang tadinya saya tidak pernah kayak macam di sini itu numpuk kesedihan, numpuk apa selama ini yang saya terpendam dalam hati saya. Akhirnya saya ke gereja pertama, saya nangis. Saya ke gereja lagi kedua, saya nangis. Saya minta lagi ke gereja ketiga kalinya, saya nangis. Saya nangis lagi, teman-teman. Akhirnya saya bilang sama teman saya mau dibaptis. Itu hari ketiga saya ke gereja, saya langsung minta dibaptis kayak gitu. Jadi secara ini saya mengenal Tuhan Yesus itu seperti kayak mimpi yang hanyanya saya iseng nonton, yang hanyanya saya iseng cari tahu di Google, tiba-tiba kayak mendalam sekali dalam hati saya. Itu seperti kayak mendalam sekali sudah namanya Tuhan Yesus yang sudah tidak bisa diacak lagi dalam hati saya. Habis itu saya ingat waktu saya sakit 1 tahun yang lalu, saya pernah minta mujizat Tuhan untuk dimudahkan kesembuhan saya. Saya lupa berterima kasih sama Tuhan Yesus. Pada saat itu saya berterima kasih. Saya pernah minta dilancarkan kesembuhan saya karena saya pada saat itu mau terapi ya. Saya lupa kalau saya dulu dikasih mujizat sama Tuhan waktu masuk di roomnya Pendeta Sony. Ya, Pendeta Sony, mungkin ada teman-teman yang pernah masuk di roomnya Pendeta Sony, doa kesembuhan ya. Saya pernah masuk di room Pak Pendeta Sony. Pada saat itu saya sangat kurus, teman-teman ya. Itu timbangan saya drop sekali. Pendeta Sony ngomong sama saya, di belakang kamu itu sebelumnya Pendeta Sony minta maaf, Ibu Feby minta maaf ya, kalau Ibu Feby tidak percaya, di belakang Ibu Feby itu ada Yesus, tapi bukan merupai wujud, tapi merupai cahaya. Saya tidak yakin, masa ada sih manusia ngelindur gitu bilang ada Tuhan Yesus di belakang saya? Tidak mungkin. Ya kan, saya kan masuk ke room sini minta didoakan, tapi kok pendetanya ngelindur? Masa saya ada Tuhan Yesus di belakang saya, ada cahaya di belakang saya? Itu saya lagi stresnya ya, karena saya waktu sakit itu tidak ada siapa-siapa, tidak ada keluarga, hanya saya bersama anak saya. Saya waktu sakit itu 1 minggu saya tahu, 1 minggu saya belum tahu sakit saya. 1 minggu saya minta sama pasangan saya itu kita pisah, dan 1 minggu kemudian saya tahu kalau saya itu sakit kanker stadium 2B. Itu saya masuk, saya lihat di roomnya pendeta ini kok dia pengobatannya kok banyak yang sembuh. Dan saya waktu saya nonton, teman-teman, saya tidak langsung naik karena saya lihat yang naik di situ kan semuanya orang Kristen ya, orang Kristen yang naik di roomnya Pak Pendeta Sony itu. Setelah ada orang Muslim satu yang naik, tapi dia berhijab, dia naik. Itu dia kena sakit kista. Saya beranikan naik karena dia bilang tadinya kistanya sekian senti mau dioperasi, tapi waktu dia ke dokter habis dari roomnya Pendeta Sony, dia ke dokter itu dia tidak jadi dioperasi karena kistanya udah mengecil. Jadi saya beranikan diri naik ke roomnya Pak Pendeta Sony itu. Tapi saya masuk itu saya bilang, selamat malam Pak Pendeta Sony, saya Muslim, apa saya bisa minta didoakan? Ditanya sakitnya apa,
saya bilang saya sakitnya kanker stadium 2B. Akhirnya Pak Pendeta Sony bilang, oh iya, pada saat itu teman-teman ya, saya badannya kurus 45 ya pada saat itu ya. Akhirnya saya didoakan, Pendeta Sony bilang, Ibu Feby, sebelum saya doakan Ibu Feby, saya ada tiba-tiba melihat Tuhan Yesus di belakang Ibu Hidayati. Dia bukan berupa wujud tapi berupa cahaya. Habis itu saya kan tidak percaya, tapi pada saat dilanjut doanya, pertengahan doa itu saya langsung, yang tadinya saya tidak pernah buang air besar, yang tadinya saya tidak bisa kentut, yang tadinya saya tidak bisa kencing, yang kencingnya itu sedikit kayak gitu, akhirnya saya bisa merasakan kencing kayak gitu, teman. Selamat Kak Yuli, selamat bergabung Kak Yuli. Ya, selamat malam Bu Ana. Kok kita ke gereja bajunya sama ya? Kita ke gereja bajunya sama. Aku juga pakai baju ini. Udah gelap apa gitu ya? Ya, lanjut. Setelah saya didoain sama Pak Pendeta Sony, saya didoain ya, saya rasakan yang tadinya saya tidak rasakan buang air besar, kentut, jangankan buang air, kentut, jadi perut saya itu kembung teman-teman ya, kembung karena tidak bisa kentut, sangat susah. Mungkin ada yang pernah merasakan penyakit yang seperti saya rasakan. Habis saya didoain kayak gitu, 2 hari kemudian saya melihat anak saya tidur. Saya di situ rasa sedih. Saya bilang, Tuhan Yesus, kalau memang ada mujizat seperti yang dikatakan Pak Pendeta Sony, saya minta dilancarkan kesembuhan Tuhan. Karena saya masih lihat anak saya yang masih kecil ya, masih umur 3 tahun pada saat itu. Terus saya sangat susah tidur. Emang penyakit saya ini susah sekali tidur ya, susah sekali tidur. Saya bilang kayak gini, Tuhan Yesus, saya mau tidur walaupun cuma sebentar. Puji Tuhan, saya dikasih tidur cuma sebentar aja. Itu saya tidur itu, saya kalau nggak salah itu cuma 5 menit saya tidur. Saya bangun ngucapin ngomong apa? Tuhan Yesus, saya di situ kok saya bisa ngomong seperti ini. Tapi tidak sampai di situ teman-teman ya. Saya ke Makassar, terbang ke Makassar cuma bawa 1 koper dan 2 koper saya sama kopernya anak saya cuma bawa baju sedikit ya. Terus saya dalam keadaan sakit yang tidak kuat, saya bawa anak saya masih gendong anak saya ke Makassar. Saya di Makassar, saya terapi itu, semakin hari semakin badan saya semakin digerogotin sama penyakit saya itu, semakin hari 41 timbangan saya. Itu badan saya hitam, itu saya sudah tidak bisa berdoa. Jujur saya sudah tidak berdoa. Kakak saya bilang banyak berdoa. Orang-orang sakit itu semakin mendekat sama Tuhan itu saya tidak bisa. Karena apa? Saya sudah pasrah pada saat itu. Saya sudah tidak tahu mau berdoa seperti apa karena saking lemasnya, habis di kemo itu lemas sekali. Badan sudah hitam karena kena radiasi. Setiap hari saya kena radiasi teman-teman ya. Radiasi setiap hari 35 kali. Itu perjalanan yang sangat menegangkan buat saya ya. Saya sudah tidak tahu berdoa, saya sudah pasrah. Tapi puji Tuhan, saya dikasih kesembuhan. Dan dari situ saya lupa berterima kasih sama Tuhan Yesus. Nanti Tuhan Yesus betul-betul masuk ke dalam hati saya, betul-betul saya mengenal Tuhan Yesus. Saya baru ingat, Tuhan, rupanya saya dulu pernah meminta sama kamu untuk mujizat kesembuhan saya, tapi saya lupa. Begitu, jadi saya dikasih mujizat itu teman-teman, saya tidak langsung ambil keputusan pada saat itu, tapi
tapi saya malah lupa berterima kasih sama Tuhan Yesus kayak gitu. Jadi mungkin ini jalannya, saya sekarang dikasih kesembuhan, ya saya ingat saya dikasih kesembuhan itu karena dulu pernah meminta mujizat Tuhan Yesus ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi banyak teman yang bilang kenapa pada saat saya dikasih mujizat sama Tuhan itu, kenapa saya tidak langsung bilang saya mau masuk Kristen. Tidak, pada saat itu saya belum percaya Tuhan Yesus, tapi saya dengan dengan penasaran katanya Pak Sony, seperti pendeta Sony, seperti yang dia katakan ada Tuhan Yesus memberikan mujizat. Jadi saya seperti kayak mencoba untuk apa benar sih Tuhan Yesus, ada mujizat Tuhan Yesus itu sama saya. Seperti itu teman-teman ya, kesaksian saya cuma singkat saja, tidak seperti orang yang seperti kesaksian orang yang mungkin banyak mereka alami, tapi saya seperti kayak mimpi apa yang saya rasakan, yaitu yang saya cerita sama teman-teman ya. Saya juga nggak tahu berkata apa-apa, saya juga nggak tahu saya mau ngomong apa lagi. Mungkin teman-teman bisa melihat saya atau mau menghujat saya, mau berkata apa-apa tentang saya, tidak apa-apa. Kak Yuli? Ya, Bu Hana, saya masih nemenin Bu Hana, tenang. Saya masih mantau yang di bawah Bu Hana. Lanjutkan saja kesaksiannya Bu Hana, nggak apa-apa. Hari ini genap 1 minggu Bu Hana dibaptis ya. Genap seminggu yang lalu juga saya di Surabaya nemenin Bu Hana. Ya. Terus tadi ada yang gimana Bu? Tadi ada yang bilang juga DM saya, istrinya sakit sama dengan penyakit saya. Iya. Terus dia bilang bagaimana caranya ibu sembuh dalam doa Tuhan. Makanya saya bilang saya sembuh itu mungkin ini kita mikir mungkin Tuhan itu memang kasih lihat sama saya, dulu kamu minta mujizat dari saya, kenapa kamu lupakan saya? Sekarang saya datang lagi sama kamu, saya mau manggil kamu untuk mengenal saya lebih dalam, mengambil kamu untuk mengikut saya jadi bapak kamu. Kayak gitu teman-teman. Nggak tahu ini ada kalau ada yang nonton DM dong, yang tadi ada mau ini yang istrinya sakit katanya. Baiknya gini Bu Hana, setiap live terus saja beritakan kesaksian Bu Hana, karena semakin sering Bu Hana memberitakan kesaksian apa yang Bu Hana rasakan, semakin banyak juga yang masuk Kristen. Jadi nggak usah takut untuk murtad ya teman-teman ya. Jadi saya juga minta maaf teman-teman ya, karena saya juga masih berbicara begini, ini terkadang saya itu juga masih penyampaiannya masih kurang terlalu bisa mengucapkan apa kata-kata ya, karena ini datang seperti kayak datang tiba-tiba begitu, ngerti gak sih? Dan saya juga kan habis pemulihan juga ya, habis kemo, berbagai terapi yang saya lalui, itu yang kadang saya itu berbicara kayak nyandet ya. Jangankan berbicara, nulis aja saya agak susah teman-teman. Jangankan ini kena air saja saya sudah tidak bisa kena air lah. Jadi kalau saya mandi itu cepat-cepat saya mandinya, karena apa sih, persendihan itu tidak kuat. Hari ini sudah berapa banyak Bu Hana nemu teman-teman yang sharing-sharing? Banyak hari ini? Sudah, puji Tuhan banyak Kak Yuli. Puji Tuhan. Iya. Tadi udah makan bakso di tempat langganan kita? Banget. Jadi begitu teman-teman, jangan
ya, jangan menyepelekan Tuhan Yesus. Yang sudah percaya, jangan berpaling dari Tuhan Yesus ya. Karena apa yang saya rasakan dulu, saya menyeleweng dari mujizatnya Tuhan Yesus, ternyata saya dipanggil Tuhan Yesus. Saya ingat dulu saya menyeleweng dari Tuhan Yesus. Saya menyeleweng, malah saya mendalami agama saya kemarin, ternyata saya lupa berterima kasih sama Tuhan Yesus kalau dalam kesembuhan saya ini ada nama Tuhan Yesus. Kayak gitu teman-teman. Ya, ini juga sedikit masukan juga buat teman-teman yang mungkin main di sosial media, terutama TikTok kita ini. TikTok ini kan tempat kita berbagi ya teman-teman ya. Mohon maaf saya belum bisa on cam ya teman-teman, saya masih di jalan. Saya cuma mau sampaikan gini. Buat teman-teman mungkin seandainya ada teman-teman yang mungkin berpindah keyakinan ya, ini saya tegas sekali saya sampaikan. Kalau seandainya ada tetangga sebelah kayak mungkin dari Bu Hana, dari keyakinan agama sebelah masuk ke dalam keyakinan kekristenan, itu sebenarnya saya selalu sampaikan sama Bu Hana, Bu Hana tetaplah beritakan kebaikan, tetaplah beritakan apa yang Bu Hana alami, beritakanlah kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan Yesus bikin sama Bu Hana. Tapi Bu Hana jangan sesekali pernah menyampaikan Bapak yang sudah Bu Hana pernah alami di agama Bu Hana yang dulu seperti itu. Itu saya selalu sampaikan buat teman-teman murtadin siapapun yang sudah masuk Kristen. Kalau kita sudah pindah keyakinan, jangan sesekali kita pernah menjelek-jelekan agama kita yang sebelumnya. Beda dengan tetangga sebelah. Kalau tetangga sebelah punya kebiasaan pindah keimanan lalu menyerang-nyerang kekristenan, itulah yang menjadi pembanding kita teman-teman. Tunjukkanlah kasih yang sebenarnya, bagaimana yang terbaik kita lakukan buat Tuhan. Karena Tuhan itu tidak perlu dibela teman-teman, tapi dengan seiring berjalannya waktu kita memberikan dan memuliakan nama Tuhan, itu memang luar biasa teman-teman. Saya sudah rasakan. Karena biar bagaimanapun Kak Yuli, tetangga kan kita tetangga ada yang Muslim, ada yang betul. Keluarga kita juga ada yang Muslim, ada yang Kristen. Sekarang kalau kita nanti ada dapat musibah, yang bantu kita siapa coba? Yang bantu kita tuh tetangga, bukan ambulans yang datang duluan sama kita. Tetangga yang datang sama kita. Makanya saya seperti kayak gini, saya masuk Kristen, saya tidak mungkin mau meninggalin anak saya yang mau karena anak saya masih Muslim, kakak saya Muslim, keluarga saya Muslim. Kalau saya menghujat, sama halnya saya menghujat mereka. Ya, makanya saya sampaikan berkali-kali sama Bu Hana, yuk kita jadi anak Tuhan yang baik gitu. Yuk, walaupun kita punya keluarga yang mungkin non Kristen, saya pribadi pun punya keluarga non Kristen, tapi saya tidak pernah mau menghujat gitu. Itu sih sebenarnya pentingnya teman-teman ya. Memang harus kita mulai dari sekarang, mulai dari kita sendiri. Karena kalau nggak karena teman-teman harus paham, hal-hal kecil itu memberikan dampak yang besar teman-teman. Ya, jadi kalau kita melakukan hal yang baik, seiring berjalannya waktu kita lakukan hari lepas hari, pasti itu akan memberikan dampak yang baik buat kita semua. Bukan begitu Bu Hana? Lanjut Bu Hana, lanjut. Ya, ini hari Minggu pada libur semua, nggak apa-apa kita agak lama live-nya ya. Kebetulan juga di toko ini agak-agak sepi juga, tapi nggak apa-apa. Kita ini kebetulan penontonnya masih 600 ya. Kalau ada yang mau naik lagi kita naikkan, karena kita naikkan yang mau bertanya. Shalom. Shalom, selamat malam. Damai Kristus memberkati. Amin. Ya, luar biasa ya. Iya Bang Fei. Ya. Jadi karena Ibu udah saya pernah dengar di mana-mana. Jadi di TikTok ini semua orang sudah tahu cerita Mbak Nara ini luar biasa ya. Tapi itulah kehebatan Yesus Kristus. Intinya begini, setiap orang yang percaya kalau juru selamat orang Kristen itu adalah Yesus Kristus,
beda dengan ajaran yang lain. Kalau di pernah dengar nggak? Penembus orang Islam itu Yahudi dan Nasrani. Pernah dengar itu? Nah, ini karena penontonnya banyak ya, jadi sekalian saya menyampaikan ini penting untuk para penonton yang masih berada pada kepercayaan Bani Kedar. Ini adalah suatu kebohongan dan tipuan yang luar biasa. Kenapa? Bayangkan, penembus dosa orang Islam itu adalah Yahudi dan Nasrani. Apakah itu benar? Apakah itu kebenaran mutlak dan absolut yang harus kita percaya? Satu. Kedua, bulan terbelah,